image-image yang tercipta ya. Jadi ini mungkin jadi inspirasi supaya kalian nanti mungkin targetnya bisa mengolah cari-cari inspirasi itu dari langkah-langkah kapan kalian mulai belajar stilasi gambar. Tahu stilasi nggak? Tahu Pak, ini juga masih belajar etnik. Nah, kan mungkin akan berhubungan kontennya ya mirip-mirip, ada stilasi, pengembangan gambar, penggayaan gitu ya. Cuma kalau di gambar etnik, kebetulan kami satu tim juga, tapi saya tidak pegang kelas etnik semester ini. Di sana pasti pendekatannya kan ke ragam hias, ya kan? Nah, apa bedanya kalau masuk ke logo? Menurut kalian akan ada bedanya nggak? Mungkin ada persamaannya apa, perbedaannya apa? Kurniawan, monggo. Perbedaan, maaf Pak, rada berisik. Perbedaan stilasi di pendekatan ragam hias sama logo gitu Pak. Iya, Kalau di logo mungkin pendekatannya lebih dari ke makna dari logo itu Pak. oke. Terus, Maaf, kalau saya kayak salah deh. nggak apa-apa, coba aja. Terus kalau di gambar etnik apa bedanya? Kalau gambar etnik stilasi ornamen-ornamen sama motif Pak biasanya. Ya, jadi Jadi ada yang makna di sependapat. bawah makna motifnya. Oke, ada yang pendapatnya beda nggak? Apa atau setuju dengan Kurniawan? Atau nggak ngerti Kurniawan ngomong apa? Saya Pak, boleh Pak? Megi, Tiga Herman tuh bacanya gimana? Enggak Pak, itu belum saya ganti. Maggie Tri Herman Pak seharusnya. Oh, Tri Herman itu Iya. nama nama panggung kali ya? Oke. Enggak. Ya, Terus, kalau etnik itu dia lebih kayak ini Pak, menyampaikan suatu apa ya, yang budaya misalkan dari contoh dari Sumatera nih, budayanya kayak etniknya gitu. Nah, terus kalau logo itu kayak lebih ke cenderung memasangkan brand atau apa ya, inti dari contoh kayak PT tersebut gitu, logo brand. ya pertanyaannya stilasi Perbedaannya, stilasi pada gambar logo sama stilasi pada gambar etnik bedanya apa? bedanya. Bedanya ini sih Pak, makna dari penyampaiannya Pak. Kalau menurut saya. Oke, ditampung dulu ya. Terima kasih Kurniawan dan Megi, Tri Herman, satu Triwijaya, mungkin satu klan ya, klan Tri. Oke, gini, kita lihat dulu. Kalau Maaf menurut Pak, saya, suaranya nggak kedengeran Pak, oh ya, putus-putus. masa sih? Mungkin jaringan ya. Cek, 1, 2, 3, kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Ya mungkin Kecil sinyal. gede tadi. Oh gitu, ya udah mungkin nggak stabil ya sebentar ya. Jadi menurut saya sebetulnya sama, cuma tujuannya beda ya. Proses stilasi kan stylize, penggayaan. Cuma buat apa tadi ya, dua pendapat tadi memfokuskan kalau logo lebih ke brandnya, perusahaannya atau ada maknanya. Ya bisa ya, tapi pemaknaan tergantung perusahaan bisa juga ya, atau ada makna-makna tersendiri, satu objek pun punya makna yang sama. Kalau beda berarti mungkin ada filosofi perusahaan yang dicoba diinterpretasi ya, atau diwakilkan dengan ya, ada representasi dari objek-objek tertentu. Nanti kita lihat kacamatanya ya. Tapi di sini dilihatnya pengembangan bentuk ya, inspirasi dari satu bentuk dikembangkan menjadi gaya yang beda-beda dari satu atau beberapa objek yang diangkat ya. Kita coba lihat ya. Itu tadi prakata, pra apa namanya? Pra knowledge ya.
pengetahuan sebelumnya. Nih, bentuk logo seringkali terinspirasi dari bentuk figuratif. Apakah itu benda hidup atau benda mati ya? Kalau tahu logo ini apa? Brand apa? Krokodil, Presiden. Pak. Krokodil, Pak. Lacoste. Playboy, Pak. Bukan kok Lacoste, Pak. Playboy. Crocs atau Lacoste, ya kan? Ada beberapa inspirasi dari hewan buaya. Nah, benda hidup maupun benda mati yang menjadi logo dapat berupa bentuk aslinya dengan komposisi tertentu atau bentuk yang mengalami perubahan atau yang ibaratnya stilasi tadi ya. Saya lebih senangnya pakai kata penggayaan. Ya. Menambahkan, mengurangi, ya nambahkan ya tadi ya, mengurangi kan deformasi atau menghilangkan elemen tertentu, menyimpangkan wujudnya, ada distorsi ya kan. Deformasi itu bentuk yang dikurangi atau dilebihkan. Modifikasi ya modify ya kan. Menggabungkan ya dengan objek lain ya transform ya transformation ya. Mungkin detailnya justru di gambar etnik ya mata kuliah itu lebih detail banget. Cuma ada lapisan ya apa sih namanya filosofi daerah yang diangkat. Kalau ini tidak saja filosofi daerah dengan persepsi etnis masing-masing, tapi justru lebih variatifnya dari perusahaannya atau tujuan perusahaan lah ya. Nah, di luar itu, ini coba, sorry agak kelewat ya. Nah, coba kalau lihat benda hewan apa ini, singa ya. Dari singa, tahu nggak akan ada berapa atau apa yang Anda pikirkan tentang singa? Karakternya tuh apa sih? Raja, Pak. Raja, Pak. Raja, Hutan. buas. Persija, Pak. Apa? Desit. Persija. Pemimpin, Pak. Oh, pemimpin. Emang Persija pakai singa ya? Macan, Pak. Enggak, Pak. Singoedan, bukan. Singoedan tuh Arema Malang. Lagian Ya juga kan? udah nggak macan, Pak. Oh, udah nggak macan. Oke. Nah, kan dari sifat-sifat karakter yang dia penyendiri ya. Kadang dia punya komunal juga. Cuma dia single fighter nih sebetulnya, ya kan? Gagah, raja hutan, terus ya apalagi singa jantan tuh ngeri lah pokoknya ya. Sifatnya begitu. Nah, ketika jadi logo atau apapun penggayaannya, mungkin sifatnya bisa aja jadi kayak realis ya. Malah di beberapa bumpers kalau yang MGM ini dia bisa dianimasikan, bisa di cut gitu. Kalau closing acara ya ini production of MGM, singanya kesannya hidup gitu ya. Simbolisasinya bisa begitu. Mana nih? Nah, juga ternyata gaya gambar singa pun atau objek pun tidak mesti harus realis. Ya, ketika dibuat flat, dibuat ya kan bentuknya juga udah lebih stilatif ya. Agak perspektif, agak dua warna atau satu warna, bentuk cutting ya potongannya tidak pakai pewarnaannya juga tidak realis pula gitu ya. Tapi komposisi tetap dipikirkan ya. Ya mungkin ada juga bentuk yang geometrikal ya kan, pakai sudut-sudut dengan digabungkan entah ada mahkota, perisai, apa yang lain-lainnya ya kan. Bahkan bentuk yang simple ada elemen-elemen yang dikurangi ya, matanya nggak ada, kupingnya nggak ada, tapi warna nih ya bisa jadi nih warna rambut coklatnya itu menjadi background besar ya kan, kulit yang coklat mudanya menjadi bagian dari
wajah singanya tanpa harus memasang ikon mata atau kuping dan cakar dan macam-macam. Hanya ya stilasi banget dengan diperkuat nama yang nyambung dengan brandnya. Ya, lihat ya permainan inspirasi apa tuh? Objek-objek sederhana sebetulnya, bentuk geometris, segitiga atau kerucut, ya kan? Permainan bolak-balik apa arah, ya kan? Ya kan main Nirmana juga nih, ya nggak? Cuma gimana inspirasinya dari sesuatu yang segitiga. Kalau lihat nama ini namanya apa nih? Pacific Hydrologic. Kira-kira dunianya apa? Air, Pak. Iya kan? Ya, Dunia oke lah, ikan, Pak. mau laut, air, ikan bisa. Pokoknya udah kena nggak ininya, message-nya dari, Kenapa? ya kan? Nyambung ya. Singanya berbentuk Walaupun gelombang. walaupun inspirasinya singa, tapi ketika sesuatu yang misal berkenaan, nanti kalian cross check deh. Pacific Hydrologic itu sebetulnya apa sih? Bergerak bidang apa sih? Lalu lihat logonya, filosofinya kok begitu sih gitu ya. Dunianya apa? Kalau tadi tebakannya air, tetesan, ikan, ombak, gelombang, tapi harus munculin singa. Gimana caranya? Ya, pikirin tuh. Sehingga kalian pikir prosesnya gimana supaya kok bisa nih tercipta logonya seperti ini. Ya. Main shading ya, dia main shadow-nya tuh apik banget gitu. Ya. Sekelas logo apa? Ya, ini mungkin Rexaf, tapi inspirasi tetap singa ya. Dia hanya main apa? Sudut-sudut yang diulang, disusun ulang dengan menyatukan gaya teksnya juga, tebalnya sama, liku-liku ya, siku-sikunya. Karakter itu dipakai senada menjadi komposisi logogramnya. Paham ya? Permainan kuning hitam ya kan masih dekat, ada nuansa singanya masih berasa ya. Nah, ketika gambar ini pun persepsinya tetap dapat ya, kalau digolongkan kita sedang tematik ngomong singa, dapat banget nih ya. Tapi kan kalian udah belajar Gestalt belum? Prinsip Gestalt adalah persepsi juga dalam image ya, ada ilmunya juga nanti mungkin kalau sempat, atau mungkin ada beberapa yang udah diajarin juga mungkin di kelas layout, di kelas fotografi, mungkin udah belajar fotografi ya. Jadi ada prinsip-prinsip closure atau ada yang dihapus atau proximity gitu ya, figure and ground dan Semester kemarin kayaknya udah deh Pak materi itu. Iya kan, fotografi atau di layout Iya ya, bisa juga. Maka diterapkan nanti logogram Gestalt pada logo itu bisa juga ya. Jadi prinsip yang continuity, prinsip bentuk apa yang persepsi yang kita munculkan ya. Nih bisa lagi entah gabungan ya, huruf-huruf double I dan H, nemu nggak nih? Insaf lagi ya, investment holding IH, ada nggak huruf I, huruf H di gambar singa ini? Nemu nggak? Ada Pak. Masuk ya? Masuk, Kebayang ya? Inspirasi satu karakter inisial letter masuk dalam logogram ya, bentuk singa tetap dipakai tapi disisipkan tuh, nyaru seperti blending, garis-garis geometris tapi bentuknya organis gitu. Ini lagi ya, Dutch Furniture Company nih, Veda ya. Bisa kalian lihat nih. Semua ini di slide ini ada sumbernya, bisa kalian cross check.
99design.com, ini sumbernya ya. Ini gambar apa sih? Singa ngapain? Singa macul, Pak. Macul, Megang palu, bukan Pak. macul. Megang palu. Ya entah palu, entah gada, entah guardian lah, atau dia raja juga ya kan, dia ya apa hubungannya sama kayu kah atau sama sesuatu yang kokoh kah gitu ya. Tapi kan dia nggak nyambung nih, putus-putus ya. Cuma kan mata kita cenderung untuk menyatukan itu ya kan, soalnya itu bentuk yang sama itu loh. Coba kita lihat bentuk apa lagi. Nah ini banyak ya, mirip kayak Pink Panther ya, Lionheart, brand apa, lihat aja nanti di logopon.com. Jadi simple banget, main garis-garis berulang terus ada nuansa. Dia singa tapi hatinya pinky gitu ya. Ini kayak kontradiksi banget gitu. Mungkin kalem ya, kalem tapi nyakar Bo gitu ya. Oke. Permainan itu juga bisa. Asik gitu. Jadi gimana lagi inspirasi ketika apa Grapevine Kids ya, dental orthodontics, apa sih nih? Kira-kira apa? Dokter gigi, Pak. Klinik. Klinik Gigi, dokter Pak. gigi. Dokter gigi anak. Nah, untuk anak-anak, terus apa lagi? Gambar yang inspirasi objeknya apa aja? Anggur, Pak, anggur. Ada anggur, Daun. ada singanya juga, ya nggak? Iya, Pak. Ya kan? Gimana tuh mikirnya? Gabungin singa dengan anggur. Harus bernuansa anak-anak. Ayo loh, soal tuh. Ya kan? Terus layanannya dokter gigi pula. Ayo loh, muter nggak tuh mikirnya? Ya kan? Gimana mengolah itu bisa sampai jadi sesimpel ini? Pasti nggak gampang. Pasti ada perjalanan menuju objek ini. Paham ya? Nah, pikirkan singa bukan hanya selalu terlihat seluruh badan. Anda bisa mengubah bentuk maupun warnanya dengan menyangatkan atau fokus pada ciri khas utama. Anda juga bisa bermain komposisi, posisi, cropping, sudut pandang ya. Bahkan ketika menjadi logo, karakter atau sifat objek tersebut akan mengikuti brand voice brand personality-nya. Jadi namanya dia tuh perusahaan itu apapun ya, entitas, komunitas punya sifat dasar ya yang mau dikenalkan. Ya kayak tadi tuh dua karakter tadi, Kurniawan dan Tri Herman tadi punya perspektif beda-beda ya, karakternya pun beda harusnya ya kan. Jiwa kalian tuh mau dikenal orang sebagai yang jiwa apa, fun ya, atau apa, determine tuh teguh pendirian kah, atau santai, atau kayak ya humoris gitu. Gabungan itu mau jadi, bisa juga nanti kalian pikirkan kalau gue jadi hewan cocoknya karakternya apa ya gitu loh, atau mau jadi tumbuhan cocoknya apa ya kan. Coba kita lihat lagi kalau gimana pengembangan yang arahnya ke bukan herbal, maksudnya tanaman ya, makhluk hidup yang lain. Inspirasinya pohon, diinterpretasikan, dijabarkan ke berbagai macam wujud ya. Ada camping ground kayaknya, grapes and granola camping in wine country. Nyambung gak nih? Camping dalam hutan anggur atau hutan wine, di sini bukan grapes-nya ya, tapi wine di sini kan penghasil minuman anggur ya kan. Tapi memang ada itu tadi inspirasi grapes and granola itu nama brandnya ya kan. Camping in wine country itu jadi tagline-nya ya. Inspirasi pohonnya sederhana banget Kak, kayaknya gampang banget nih gambar kayak gini ya nggak. Itu ngebentuk anggur gak sih, Pak? Nah apapun coba aja cross check ya kan. Padahal pohon anggur kan nggak gini ya nggak.
Iya Pak. Pernah lihat nggak Merambat, pohon anggur? merambat Pak. Saya ada di Iya rumah. kan, jalar, ada daun-daun. Kenapa sih kok nggak pakai daunnya, nggak pakai anggur gantungnya? Ya lihat aja inspirasi dari apa dulu. Cuma konsep pohon tetap dipakai dalam dalam logo ini. Dan lihat komposisi, ya kan? Lihat ini juga. Konsep pohon tetap ada. Jardin Botanico La Carolina. Ya, entah sifatnya apa. Entah mau ada gambar tangan, tapi sebagai apa nih, kayak batang pohon yang kokoh kah, terus ada daun-daun yang apakah jadi ini kayak jadi anak-anak yang dilindungi kah, atau memang ya interpretasi bisa macam-macam, tapi konsep bahwa buat pohon itu tidak mesti harus sebatang tinggi dan daun lebat gitu. Siapa tahu bentuk daun pun nggak mesti harus bulat-bulat, lancip-lancip, mau jarang-jarang, mau ya inspirasi bisa macam-macam. Lihat lagi, gimana caranya mau bikin sesuatu yang apa, ramah lingkungan. Dunianya harus seperti daun. Di daun itu ada pohon, tapi dia juga kotak, kubus, kubikal, ya kan? Tapi inspirasi ekspresi pohonnya tetap dapat. Rantingnya ada, ya, cabangnya, terus mungkin daun, tapi dibentuknya kan 3 warna hijau turunan ya. Gitu, supaya dapat gelap, terang, sedang, dan dimensi bentuknya kelihatan tetap. Nah, apalagi kalau boleh nggak sih akhirnya daun kok jadi warna-warni, ya kok, ya kan? Tapi bentuk daunnya kayak bubble text, kayak balon kata, kayak komik, kayak apa, ya kan? Apapun inspirasi pohon bisa diwujudkan dengan bentuk yang lain. Saya kalau ngajar ke anak kecil, membebaskan mereka supaya berani eksperimen, gambar daun atau mewarnai daun tidak mesti hijau. Daun bisa apapun, ya. Ternyata kan memancing kreativitas itu ketika dibebaskan, kita jadi lebih keluar ya. Ah Pak, daun boleh merah nggak sih? Boleh pink nggak sih? Emang ada yang larang, ya kan? Boleh-boleh aja. Apalagi semasa kecil, kalian jangan terbatas gitu. Jadi kayak, oh daun tuh harus hijau, harus pakai outline gitu. Nggak mesti ya. Nah kan saatnya eksperimen tuh sampai sekarang ya, sekelas mahasiswa, kalian jangan terbendung aturan baku, walaupun udah harus tahu juga, oh oke, ini maunya apa, mau realis atau mau funky, ya kan, mau up to date atau mau kayak ya campur-campur yang lain lah, ya kan. Bisa jadi nih, bisa aja nih buah atau pohon di dalam buah, siapa tahu pakai judulnya fruit tree lagi, ada fruitnya, ada tree-nya. Sesimpel itu mewujudkan dalam logo, ya kan. Gimana kalau dibalik, apakah bisa jadi kalian interpretasi gambar pohon terus ada buah-buahnya, atau dalam buah ada pohonnya, itu kan sesuatu yang nyeleneh banget gitu, tapi tetap menjawab soal. Kalau memang fruit and tree, ya fruit tree jadinya dapat ya, buahnya dapat, pohonnya dapat. Ini kalau kayak apel dibelah kelihatan bijinya kan jadi kayak gini juga, ya kan. Ini saya rasa brilian lah untuk Pak, komposisi harus geometrikal nggak sih? Harus simetris nggak sih? Enggak tuh. Dari tadi juga kayaknya nggak selalu simetris, ya kan? Tapi balance tetap ada ya. Keseimbangan dan kesatuannya tetap ada nggak? Itu prinsip ya. Kalian lihat nggak? Hubungannya si teks logo gram dengan teksnya, dia karakternya jadi sama, ya nggak? Dari tadi kan gitu tuh. Batangnya yang coklat dengan alur karakter kayunya kali, nah tercermin pada fontnya juga, ya liku-likunya gitu. Cari yang inspiratif, yang senada lah. Masih konsep
tree house. Lihat ada gambar rumah nggak? Ya, Lihat ada Ada, gambar Pak. pohon? Iya Ya ada Pak. lihat Pak. Di tengah. Setuju nggak kalau ini brilian banget? Kalau cuma satu warna loh, ya anggap putih nggak ada atau cuma putih aja, atau ini kalau diubah jadi hitam putih, ya atau putih hitam, background putih, dia cuma pakai satu warna hitam aja udah jadi nih, ya. Sesimpel itu, sefleksibel itu warnanya, dan dia kontras kelihatan pas jelas. Namanya tree house, ada tree-nya, ada house-nya, gampang, ya kan? Simple banget, dalam lingkaran kayak cabang-cabang, terus ada rumah gitu, ya kan? Nah, logogram dapat dibuat menjadi berbagai tipe. Bentuk objek itu sendiri menjadi logogram, bentuk objek digabung dengan inisial brand name-nya, bentuk objek menjadi bagian dari brand name, bentuk objek yang satu digabung dengan objek yang lain, atau apapun lah ya. Caranya tuh inspirasi berbagai langkah bisa. Oke, itu nanti sampai di situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Langsung minta tugas dong, Pak. Saya menanya tugasnya jadi apa, Pak? Gitu dong. Jarang, hampir nggak pernah ada sih yang nanya. Pak mau nanya, Ya, gimana? jadinya Sana. nggak ada tugas kan Pak? Nggak mungkin lah, pasti ada dong. Belum aja saya keluarin. Pasti ada. Harus berkembang. Kalau latihan, namanya mengolah logogram, itu jangan mikir jadi logo dulu, tapi olah objeknya dulu, sehingga punya alternatif apa aja. Kalian lihat ya, dari singa aja inspirasi munculnya jadi apa tadi. Bagaimana gambar singanya bisa diterapkan ke berbagai bentuk. Ada yang gabung ke anggur, ada gabung ke daun, atau mungkin jadi apa. Konsep pohon aja, pohon bisa jadi ada rumahnya, ada pohon dan rumah gitu ya. Ada apa lagi? Ada pohon tapi ada buahnya juga. Gimana gabunginnya? Nah itu kan nggak bisa cuma sekali gambar. Ya, makanya saya akan semangatin kalian untuk bikin thumbnail yang banyak. Latihan bikin thumbnail. Thumbnail view itu kayak coba kalian layout kalau pakai laptop nih, entah bisa nggak tuh melihat ikon-ikon nama atau peserta. Ini kan jadi kotak-kotak kecil gitu ya previewnya. Ini kan konsep thumbnail kan gitu. Kuku jempol. Kalian kalau lihat kuku jempol kan kotak kecil ya. Kalau kalian lagi buka file terus mau kelihatan semua kan pakai tampilannya thumbnail view. Ya kan? Nah, itu kalau thumbnail sketsanya kecil-kecil, kotak-kotak banyak. Nggak mesti kotak, maksudnya boleh kalian bikin kayak jajaran kotak-kotak banyak sebagai alternatif. Itu cara menseleksi ya. Sebelum bikin jadi tuh seleksi thumbnail yang banyak. Kalau pertanyaan tentang apa yang saya sampaikan tadi, ada nggak? ...54 orang terus bertambah. Ini kayaknya kelas yang sekali masuk 91 orang itu ya? Bukan? Di grup ada berapa orang sih? Oke. Jadi tugasnya saya cuma minta tiga bentuk utama. Tadi kan binatang ya, binatang sama pohon. Dua ya, itu dua. Satu lagi apa ya? Benda mati deh. Kalau
Inspirasinya hewannya harus berkaki 4, kuda aja, kuda ya. 1 kuda, kalian olah ya. Ada kuda, terus selain pohon daun aja deh, daun. Satu lagi benda matinya apa? Tangkir aja. Nah, itu kan 3 objek ya. Itu sendiri-sendiri kalian buat alternatif ya, berupa thumbnail sketch. Ini saya ketiknya di chat box aja ya. Thumbnail sketch masing-masing bikin berapa? Mungkin 16 aja gue cukup kali. Itu keseluruhannya, Pak. Enggak. Masing-masing lah. Kuda 16, daun 16, cangkir 16. Oh Kotak iya, ketik Pak. Baik. doang. Nanti udah catat dulu aja ya kan. 16. Nego bisa Pak. Enggak. Negonya nego apa sih? Udah dengerin dulu. Nggak akan banyak kok. Itu cuma 3 lembar. Tapi isinya ada ini gitu. Oke. Kalian kalau tugas di gambar etnik, tugasnya apa? Si Pak, stilasi Pak. Objeknya apa? Stilasi, Pak. Bebas. Tapi hewan-hewan Pak. Flora atau fauna sih. Flora fauna sama ornamen, Pak, biasanya. Oke. Nih, dalam satu kertas A4, kalau mau bikin kotak-kotak apa namanya? Kotak segi, mau dibagi berapa? Yang satu kotaknya ukurannya berapa? Paling 5x5 ya, kecil-kecil aja sih. Saya nggak butuh gambar besar-besar. Paling besar dibikin, tahu kan, bikin 16 kotak tuh 4x4 ya kan, satu kotaknya bisa 5x5. Iya, Pak. Jadi kalau bikin 20x20 cukup nggak dalam satu A4? Pas ya, taruh di tengah-tengah, 20x20 cm ya kan. Jadi 3 halaman kertas A4. Nah, maksudnya dalam, ngerti nggak nih bahasanya? Dalam 3 halaman kertas A4 ya, buat kotak ya dengan ukuran 20x20 ya kan. Tinggal itu per kotaknya berarti 5x5 ya kan, untuk bikin 16 kotak. Paham nggak? Jadi objek itu dibuat 16 alternatif. Objek itu kuda, daun, cangkir ya. Inspirasinya kuda tidak mesti harus realis ya. Jadi kalian bikin alternatif, kan kebayang nggak kalau kuda jadi kuda catur, kayak kepala catur dari samping kan, kudanya kan macam-macam ya. Boleh nggak Pak yang utuh, yang kelihatan kakinya? Boleh. Mau main siluet juga boleh. Pokoknya inspirasi sebebas mungkin, bikin 16 alternatif yang beda-beda. Ya, konsepnya cuma itu. Belum gabungin dengan perusahaan, belum. Kalau kalian udah mikir, Pak, boleh nggak nih ada transformasi, misalnya kuda digabung sama apel, kuda menjadi gabungin sama apa, boleh. Itu sangat diwajibkan. Saya rasa 16 pasti kurang. Ya, tapi manual apa digital nih? Manual dulu Digital aja ya. Pak. Manual aja. Manual boleh, Pak. Iyalah, manual aja dulu. Pak, Ya. mau tanya, Pak. Ya, boleh. Rian, ada apa? Itu yang 20x20 itu maksudnya apa ya, Pak? Kotaknya. Jadi bikin kotak 20x20. Perlu digambarin nggak sih?
Coba nih ya. Iya Maksudnya, Pak. Baik, Pak. hah? Harus digambarin. Dulu Pak, contohin Pak. Iya Pak, boleh Pak. Sebentar. Tunggu sebentar azan ya. Cek. Halo, sudah lihat lihat layar putih kosong nih, saya coret-coret, lihat, bisa kelihatan. Kelihatan Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Kelihatan Pak. Ada yang bilang, Pak 20 kali 20 ada 3, nggak mungkin muat. Ya tahu emang. Tapi satu lembar, ini kan 20 kali 20 dibagi 4 gitu loh. Ini kan harusnya gitu. Kan kalau 20 bagi 4 berapa sih? 5 Pak. 5 5 Pak. kan? Berarti satu kotaknya tuh 5 cm, 5 kali 5 pasti muat lah. A4 kan 21 kali 29,7. Ini taruh aja di tengah-tengah. Ya nggak sih? Kebayang nggak sih? Kebayang Pak. Bayang Pak. Jadi 20 itu garis tepinya ya Pak? Enggak, bukan garis tepi. Ya kotaknya. Kalau garis tepi kan di luar. Iya, maksudnya ini kotak ini 20 kali 20 nih. Ya, dalam satu lembar A4 ada satu bentuk yang begini untuk kuda. Nanti bikin lagi yang untuk apa namanya? Keterusan. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Mau landscape, mau potret bebas. Yang kertasnya ya. Tapi konsisten aja. Kalau satu orang landscape semua. Pasti kan kalau taruh tengah-tengah akan begini nih, ya nggak? Kalau kertas A4 ya. Kalau mau rajin, ini gambar kuda dulu, realis ya, kudanya realis gitulah. Di luar ini satu, ya kan. Nanti di sini kalian gambar nih kuda versi apa, ada kuda versi apa, stilasi gitu, digambarin macem-macem. Cuma kudanya aja, belum bikin logo. Ini untuk bikin alternatif kuda bisa dijadiin apa aja, ya nggak? Ini kan satu kotaknya berarti kan 5 kali 5. Ini kalau ini 20, ya 20 gitu ya. Kalau ini satu kotak, modul, istilahnya modul kali ya. Salah. Nah, pokoknya beginilah. Ya ini 5, satu kotaknya. Paham ya? Harusnya paham ya. Sini 5, 5 kali 5. Ngerti nggak sih? Gitu ya. Iya Pak, baik. Ini satu lembar A4 ya kan. Berarti kalian cuma butuh 3 lembar A4 doang. Kertasnya kertas gambar, kertas buku gambar ya. Boleh nggak? Iya Pak. Gampang kan? Iya Pak, paham Pak. Ya, ini capture dulu lah atau mau di print screen. Gampang, gambar kayak anak-anak aja. Per itemsnya berarti 16 kali 3. Apa sih 16 kali 3? Widya lagi chat, lagi di pasti. Jadi gini Pak, itu kan ada 3 ya Pak, yang Iya, kuda, daun, cangkir. Jadi per satu kuda itu berarti kayak dibikin 16 sketch gitu Pak. iya, bener. Ya berarti 16 kali 3 ya Pak.
Kuda 16, daun 16, cangkir Ya, 16. ya, Ya, paham, Pak. Terima kasih, ya, Pak. oke. Jadi itu ngomongin jumlah ya, bukan bukan ukuran ya. Saya kira ngomong 16 kali 3 cm gitu, bukan. Ya, Pak mau tanya, itu nggak usah diwarnain kan ya Pak ya? warna dong, masa logo nggak berwarna? Oh, hitam putih Pak. Bebas, warnanya bebas. Nego Pak. Apa? Itu jadinya 48 sketch gitu ya, Pak ya? Jadi 3 lembar gitu ya, Pak? 16 kali 3 mah 48. Bentar. Nggak usah ngomong jumlah, udah pokoknya 16 tiap. Iya, Pak. Jadi nggak, kalau dijumlahin ya mungkin ya segitu lah. Wih. Itu kayaknya Nego, Pak. kotaknya kebanyakan deh Pak gambarnya. Kebanyakan Nego di dong, mana? Pak. 1, 2, 3, 4. Enggak, 4 kali 4 kan 16. Kenapa kebanyakan? Maksudnya gimana sih yang ngomong kebanyakan? Siapa? Ini sampel 1 lembar untuk kuda doang yang dicontoh ini. Iya Pak, Oh paham iya Pak. Pak, ngerti. Ya, benar ngerti. Ntar saya bikin format tertulisnya deh. Pak, saya mau nanya. Ya, Pak, buat yang terlambat ngumpulin tugas 1, ngumpulinnya kemana Pak? Ke email Bapak atau Ya. ke kelas? enggak lah, tetap di drive aja kan bisa kelihatan tanggalnya telat ngumpulin. Oke, siap Pak. Mm-mm. Berapa orang yang bakal telat? Saya pastinya Pak. Ya, underscore telat gitu ya, biar jelas tuh. Jadi Siap Pak. NPM, nama, terus tambahin aja biar apa tuh, jujur lah bahwa ngumpulinnya telat. Pakai ditulis di nama filenya. Boleh? Boleh Pak. Ya, biar nggak numpuk. Nanti kan ini udah ada tugas lagi, jadi jangan sampai ketumpuk lah. Oke? Saya rasa sih nggak susah-susah, cuma itu dulu. Nih, warnanya terserah kalian. Kayak tadi tuh Pak, boleh outline aja yang berwarna. Jadi bidangnya diwarnain. Boleh nggak sih Pak backgroundnya warna? Boleh aja, itu kan cuma kotak kecil-kecil gitu kan, pakai pakai aja jadi apa namanya, eksperimen kalian ya. Kenapa saya pakaiin frame kotak-kotak itu? Supaya kalian punya batasan ya, mikir aja. Jadi inspirasinya boleh misalnya Pak mau kategori, mau digabungin sama ada kategorinya tools misalnya ya. Tahu tools nggak? Tapi ini nggak wajib, ini cuma tawaran aja. Kalau nggak mau pusing gimana inspirasinya, misalnya tema kuda. Nah, kuda nanti gabung sama gelas, jangan sampai gabung sama objek yang di soal juga. Gabung sama kategori misalnya alat kerja, mau gabung sama gergaji, mau gabung sama palu, sama tang gitu. Tapi tetap kelihatan kudanya, ya kan? Kalau bisa ya begitulah. Paham ya? Kayak tadi kan singa tapi dia nuansanya air dan ikan. Gimana caranya tuh? Ya kan? Maka singanya mungkin pakai segitiga berwarna biru gitu. Singa tidak mesti harus coklat dan apa tadi? Coklat muda dan coklat tua atau krem. Ternyata jadi pinky juga, jadi gabung sama hati lagi ya kan. Coba deh cari inspirasi bentuk-bentuk yang ya kalian bikin inspirasi itu. Inspirasi dari objek apapun tapi tematiknya kuda. Nanti yang di lembar kedua apa daun, mau diapain tuh daunnya, mau daun apa aja. Tapi karakter daun tuh tetap kelihatan, ada batangnya, ada bentuk liuknya, apa mau ya daun kan macam-macam ya. Jadi inspirasinya itu. Mau posenya, posisinya mau seperti apa, mau kayak kartu remi kan ada daun clover apa namanya? Skop ya. Kalau clover kan kayak bunga ya. Skop itu yang lambangnya kayak daun kan. Nggak mesti daunnya begitu, tapi citra daunnya kelihatan ya. Dan berikutnya yang cangkir juga gitu. Cangkir dengan berbagai bentuk. Gimana caranya ya? Paling
paling standar itu yang kalau kafe ya, yang pakai stilasi cangkir udah banyak, itu udah citranya begitu. Tapi cangkir nggak mesti harus kopi ya kan, yang lain kan bisa. Oke, silakan dicoba. Ya manual, pastinya masih manual dulu. Medianya pensil warna dominan. Mau ditebelin pakai spidol atau drawing pen boleh. Ya. Kalau pakai cat air, mau pakai blok cat poster macam-macam, silahkan aja. Ya. Untuk lebih munculkan warnanya, biasanya cat poster lebih keluar. Ya. Mix media boleh. Oke. Waktunya seminggu. Cukup lah ya. Sehari 1 lembar, 3 hari kelar lah. Enggak 2 minggu, Pak, Insya Allah. waktunya, Pak. Apa? Enggak 2 minggu waktunya. Enggak. Kalau 2 minggu saya tambahin teks nih, pakai typo. Nggak usah dulu ya, logogram dulu ya. Ya Pak, logogram aja. Ya. Ini slide tadi udah ada di Google Drive kalian. Untuk lihat-lihat lagi boleh. Ya, ini saya stop dulu. Kalau di stop itu ya. Mungkin nanti saya rapihin dalam bentuk kalimat soal deh. Biar harusnya tetap catatan kalian udah punya lah ya. Nah, sementara itu dulu. Saya ada kelas lagi berikutnya sampai malam. Cukup? Apakah ada yang nanya lagi? Sudah Pak, cukup Pak. Cukup ya. Silakan diolah, pikirkan, sketsa dulu, quick sketch dulu. Boleh kalian bagi langkah tuh. Kalau mumpung fresh, langsung kerjain sketsa dulu. Pindahin nanti ke kertas saat gambarnya, udah tinggal pakai sketsa itu gitu. Ya kan? Selagi terbesit, terlintas, pakai sketchbook lah. Itu kan proses kalian cari idenya ya. Langsung aja tuangin, ya kan? Baru ntar dirapihin, masukin ke thumbnail tadi. Ya. Saya kasih namanya kategori thumbnail ya. Mungkin tugas berapa? Tugas 2. Oke, itu dulu dari saya. Tolong dirapikan, jangan lupa. Saya belum cek tugas yang masuk. Mestinya penulisannya konsisten ya. NPM, terus nama, terus tugasnya. Kalau nggak salah ini ketua kelasnya siapa sih? Dodi ya? Bukan? Faik. Muhammad Faik Al-Hakim. Apa? Raise hand tuh. Kenapa? Ketua kelas Faik. Saya ketua kelasnya, Pak. Oh ya, oke. Ya, oke. Sementara itu dulu ya. Mohon pamit. Terima kasih atas perhatian kalian dan kehadirannya. Tetap semangat. Apapun tugasnya, jalanin aja ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bubar ya. Ya, tutup. Bye-bye.